Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Ya, selamat malam Sobat Trader sekalian. Selamat datang di acara webinar kita pada malam hari ini. Apa kabar Sobat Trader semuanya? Semoga Sobat Trader semua selalu diberikan kesehatan ya. Kembali kami hadir di acara webinar pada malam hari ini, acara webinar yang terjalin atas kerjasama antara PT Java Global Futures dan Forex Simpro Community. Kembali kita bertemu di acara malam ini dan senang rasanya bisa bertemu dengan Sobat Trader semua. Kami ucapkan terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah hadir di acara webinar kita pada malam ini. Oh ya Sobat Trader, webinar kita malam ini akan dibawakan oleh Bapak Suwandi dengan tema menganalisa forex sesi Amerika, bidik cuan dari fluktuasi pasar. Ya, bersama Pak Suwandi. Halo Pak Suwandi. Halo Pak Denny. Ya, apa kabar Pak Suwandi? Baik, kita ketemu lagi ya. Iya, kita ketemu lagi nih Pak. Ya, perlu saya ingatkan juga ya untuk Sobat Trader semuanya yang menggunakan user ID Jimit dengan nama lengkap. Agar admin tidak meremove sementara ya dan dapat berkambung kembali. Jadi kalau ada Sobat Trader yang menggunakan inisial atau ya namanya tidak begitu familiar ya, bisa diganti lah. Oh ya Sobat Trader, jadi selama materi disampaikan, apabila ada yang ingin ditanyakan, Sobat Trader bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat atau nanti setelah Pak Suwandi menjelaskan uraian materinya, Sobat Trader juga bisa menanyakan secara langsung ya Pak Suwandi ya. Ya boleh, Jadi dipersilahkan. dengan mengklik tombol unmute, jadi bisa bertanya langsung aja. Sebelumnya ini ada cukup banyak ya, ada 21 peserta. Wow, cukup banyak. Ada Pak Ade Wisnu, ada Pak Ahmad Abdul Haq, Pak Alex Aditya, Ibu Anggita Agustia. Wow, banyak sekali ini. Oke, mungkin udah bisa kita mulai nih Pak Suwandi, biar jangan terlalu berlama-lama juga kita. Oke, siap. Jadi kita mulai ya, Pak Denny ya. Ya, Selamat boleh Pak. malam semua Bapak Ibu, rekan-rekan traders ya yang sudah hadir dalam Google Meet pada malam hari ini. Webinar bersama dengan Forex Simpro, temanya adalah menganalisa forex di sesi Amerika atau sesi New York ya. Dan membidik cuan dari fluktuasi pasar. Oke, jadi pada materi ini saya akan buka langsung saja ya. Jadi kebetulan sekali ya, saya nggak usah siapin materi lagi karena di Java ada website untuk khusus news ya, ada edukasi. Ada namanya javafx.news. Rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat aja di sini saya tampilkan ya javafx.news. Bisa cari tentang berita-berita ya. Jadi iklan dulu nih Pak Denny ya. Karena kebetulan materinya saya ambil dari sini nih, jadi saya nggak usah bikin materi lagi ya. Dan kebetulan nih penulisnya Pak Denny sendiri nih, yang ada di depan Bapak Ibu ya, Pak Denny Yahya, Denny Yamada, bukan Yamaha ya. Bukan Pak. Yamada. Oke, jadi di sini mau lihat berita update tentang forex ya, harian berita update, ada khusus Bank Sentral juga, ada artikel-artikelnya, education juga ada ya. Nah, mau cari tips perdagangan forex juga ada. Oke, saya langsung aja ya. Di sini Pak Denny udah tulis ya dengan cukup lengkap. Saya akan sampaikan di sini ya, biar Bapak Ibu kita bisa sama-sama pelajari ya. Jadi forex itu, perdagangan forex, market forex, pasar forex itu terbagi dari umumnya tiga sesi ya. Sebenarnya ada 4 ya. Yang ada Asia, Eropa, Amerika. Sebelum Asia itu ada yaitu Australia, New Zealand. Tapi banyak yang lebih umumnya menjadi tiga sesi aja, yaitu mulai dari Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, Sobat Trader semua, kita langsung fokus saja ke sesi Amerika. Sesi Amerika jelas berarti sesi New York ya. Nah, sesi Amerika itu dimulai pada waktu 8 pagi waktu setempat ya.
kelihatan ya, 8 pagi waktu setempat dan ditutup jam 5 sore. Jadi mirip seperti kayak pasar saham lokal di sini ya kan, kalau nggak salah jam 8 sampai jam 4 ya. Tapi kalau pasar forex jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu setempat di New York sana. Ya, kalau di New York itu East time ya, East time ya. Di convert ke Indonesia WIB biasanya kira-kira 11, tergantung musim bisa 12 ya. Umumnya 11 sampai 12 jam. Jadi kalau pagi di Amerika ya anggap aja 12 jam, misalnya jam 8 malam di Indonesia bagian barat seperti sekarang ya, jam 8 malam. Jadi di sana baru buka sesi pasar New York ya, pasar saham, pasar forex-nya juga baru buka. Nah, kenapa sesi pasar Amerika ini atau New York ini istimewa? Karena di sesi inilah paling ramai ya volume perdagangannya, karena ada tumpang tindih ya, tumpang tindih antara sesi sebelum Amerika, yaitu sesi London, sesi Eropa. Jadi sesi London masih buka, sesi Amerika buka. Jadi ketemu ya di ujungnya sesi London sama di awalnya sesi Amerika. Oke. Nah, sebagai awalan ya, sesi London itu dibuka jadi subuh di Amerika ya. Di Amerika masih subuh. Jadi orang Amerika belum trading, tapi ditutupnya jam 12 siang ya waktu di Amerika. Artinya ketika orang Amerika marketnya sudah buka jam 8 pagi, maka dia ketemu sampai dengan jam 12 siang, sampai jam makan siang waktu New York ya. Ketemu tuh sesi Eropa. Jadi di waktu-waktu antara jam 8 pagi sampai jam 12 siangnya Amerika, disitulah volume pasar lagi rame-ramenya ya. Jadi antara sekarang nih, jam 8 malam ini, ya sampai jam 12 nanti malam, itu adalah peak-nya ya, atau puncak di mana kondisi market lagi rame. Artinya setelah itu, misalnya Bapak Ibu nungguin market sampai jam 1, jam 2, sampai penutupan, itu kondisi market akan mulai melandai. Ya, volumenya mulai berkurang gitu ya. Karena apa, di Amerika udah mulai sore, terus di Eropa udah mulai malam ya, udah mulai nggak trading. Jadi kita harus tahu nih kondisi-kondisinya Bapak Ibu ya. Kecuali ada seperti the Fed. The Fed meeting itu kan biasanya jam makan siangnya di sana, artinya jam 1 jam 2. Di kita jam 1 jam 2 pagi. Di sana jam 1 jam 2 siang ya. Kecuali di situ Bapak Ibu mau nongkrongin, mau lihat pergerakan market boleh. Tapi di luar itu kalau nggak ada news seperti itu, Bapak Ibu sebaiknya nggak perlu begadang nontonin ngeliatin chart ya. Cukup trading paling sampai jam 12 aja. Setelah itu kondisi market akan semakin sideways, volumenya berkurang. Oke, jadi ini pengetahuan ya bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya kalau yang misalnya masih cukup baru di mendalami untuk trading ini, harus mengetahui sesi-sesi perdagangan. Jadi jangan sampai begadang-begadang ya. Jadi ada trading tumpang tindih Bapak dan Ibu sekalian, sama seperti jam kita sekarang, mulai jam 8 ini 20.00 sampai jam 24 atau 00 nanti tengah malam, itu adalah waktu yang paling ramai di perdagangan forex. Ya, itu adalah peak-nya, bukan sesi Asia pagi sampai sore, Eropa sampai malam, tapi dari penutupan Eropa jelang penutupan sampai masih awal-awal sesi Amerika. Oke ya, kita lihat di sini di bagian atau grafik ya. Ini sesi Eropa, pagi Eropa sampai siang Eropa sampai ketemu di sore Eropa ya. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya, Eropa jam 8 paginya Amerika, Eropa masih buka ya. Masih buka. Terus di sini ketemu jam 12 siangnya Amerika, jam makan siang, penutupan pasar Eropa. Jadi di sini peak-nya ya. Setelah lewatin jam 12 siangnya Amerika atau jam 12 malam nanti ya, di sini kondisi pasar udah mulai melandai Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pengetahuan kita kalau mau trading, misalnya gini, kenapa sih kita seperti malam ini kok fokusnya sesi Amerika Pak? Karena Bapak dan Ibu ada yang bekerja, ada yang mungkin punya usaha ya kan, ada yang wira swasta dan segala macam, nggak selalu di depan chart, nggak selalu mengamati forex ya, tidak forex yang apa namanya
all time ya, artinya bukannya full time trader, tapi misalnya masih kerja, masih usaha segala macam. Jadi membidik market ya, oh saya gimana ya, masih ada nggak kesempatan peluang untuk trading bisa di sesi Amerika. Bapak Ibu misalnya udah malam gini kan, udah agak santai, udah makan malam, udah mandi dan segala macam, fokus liatin chart ya kan. Apalagi kalau malam itu biasanya ada berita-berita dari Amerika jam antara mulai dari 7:30 malam ya, seperti saat ini nggak ada, cuman ya nanti jam 21.00 ada berita JOLTS. JOLTS itu pembukaan lapangan kerja. Ya. Kemudian biasanya jam 7:30, jam 8, jam 21 itu adalah rilis-rilis datanya Amerika. Yang penting untuk kita ketahui sebagai trader forex ya. Oke, selingan info dulu bentar. Ya, bentar Pak Denny. Siapa? Oke, tadi saya kasih signal gold ya, udah kena TP di 61. Saya minta info 15 detik ya. Mau infoin dulu kepada rekan-rekan yang di premium ya. Oke, nanti deh. Ntar kebuka lagi di sini. Oke. Ya. Ntar ya, kita lanjut lagi. Oke, semangat ya. Kita ini sesi pembelajaran dulu. Mumpung nggak ada berita Amerika jam 7:30, jam 8, nanti jam 9. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi memang momen yang terbaik untuk trading adalah sesi Amerika. Yaitu di peak-nya, yaitu jam 8 sampai jam 12 malam ini. Ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, ini suara saya gaung ya. Iya, ada ekonya, Pak. Oke. Mungkin yang lain mute dulu, nggak apa-apa. Ya. Oke ya. Bapak Denny mute coba. Mohon maaf Pak. Tes. Masih ada dikit sih. Ya udah nggak apa-apa ya. Nggak terlalu ini ya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat sini. Memperdagangkan bagian selanjutnya dari sesi New York ya. Saat pasar London tutup, volatilitas akan cenderung menurun secara drastis. Nah, ada yang bisa jawab jam berapa pasar London tutup? Mungkin ada yang bisa chat atau bisa langsung buka mikrofonnya. Sebenarnya tadi udah dilihatin ya Pak Denny ya. Ayo Sobat Trader. Pak Alex mungkin mau jawab. Pak Alex. 11 malam. Ya, Pak Angel. Jam 11 malam tutup. Jam 11 ya. Barat. Oke. Ya, siap. Jam 11 malam waktu Indonesia Barat atau jam 12 siang waktu New York gitu ya. Jam makan siang New York adalah jam 11 malamnya di Eropa ya. 11 malam Indonesia maksudnya ya. Oke. Di Eropa udah sore ya. Thank you Pak Angel Ruslan. Ya, tadi sudah kita buka ya. Jadi saat pasar London tutup, volatilitas akan cenderung menurun secara drastis. Artinya kalau Bapak Ibu sudah trading, sudah close posisi, udahlah jangan dipaksain ya, mau trade lagi gitu ya kan. Ya, tapi harus tahu bahwa makin malam sampai penutupan bukannya makin volatilitas tinggi tapi makin berkurang. Ya, artinya apa? Ya kalau kita cerdik, oh udahlah tradingnya cukup istirahat ya kan, besok cari cuan lagi, besok kerja, mungkin ada yang kerja, ada yang usaha, lanjut usahanya, cari peluang lagi di sesi Amerika lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi trading ini enak, kita sendiri yang bisa atur waktunya ya, mau trade jam berapa gitu ya. Oke. Nanti setelah ini baru kita buka MetaTrader ya, jadi kita lihat dulu teori-teorinya. Oke, ini. Oke, saya buka lagi. Ini semua tulisannya Pak Denny ya. Pasangan mata uang terbaik selama trading di sesi New York. Ya, pasangan mata uang terbaik, pair terbaik untuk diperdagangkan di sesi New York. Ada seperti Euro USD, USD Japanese Yen, GBP USD, Euro GPY, GBP JPY, dan USD CHF ya. Tentunya ada mata uang lain lagi, tapi kira-kira yang disarankan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa jadi ada yang lain, tapi paling nggak favoritnya
ada 6 mata uang ini. Kenapa Aussie enggak? Biasanya Aussie banyak bergerak di sesi Asia ya, pas mereka ada data-datanya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi yang mengincar-ngincar profit, mengincar mau cari cuan, kira-kira bidik mata uang pair ini ya. Euro USD, Japanese Yen ya, Pound Sterling, Euro JPY, GBP JPY, dan USD CHF. Oke. Euro juga oke ya, karena kan di sini ada sesi Eropa ya, pas lagi mata uang Eropa pas lagi peak-nya ya, di sesi peak. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita udah tahu nih ya, di saat ini kita ada di sesi apa, yaitu kita ada di sesi perdagangan New York ya, malam ini, saat kita lagi live ya. Oke, sebentar. Ya, kita akan buka MetaTrader ya. Oke. Selamat malam Pak Budi Sekti. Malam Pak Arsal, Pak Alek Ginting, Pak Heru Mufti. Dari mana nih Pak Heru nih? Domisili? Selamat malam Pak. Dari Batam Pak. Batam. Oh Batam. Ya. Kepulauan Riau ya? Ya. Ya oke. Siap. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak. Sekarang kita intip dulu bagaimana dolar Amerika pada malam ini. Oke, Bapak dan Ibu, kelihatan ya. Ini MetaTrader saya buka. Ini saya lagi... Oh, Pak Irsyad nggak dengar suara saya. Pak Irsyad. Yang lain bisa dengar ya. Pak Irsyad? Nggak bisa dengar ya, Pak? Tes. Yang lain bisa dengar ya? Bisa. Bisa, Oke. Pak, bisa. Baik, mungkin Pak Irsyad cabut kalau pakai headset mungkin bisa cabut, pasang kembali ya Pak, atau live dulu, join lagi ya Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dolar indeks ya. Ada yang belum tahu dolar indeks, misalnya mau lihat dolar indeks. Dolar indeks ini adalah seperti rata-rata pergerakannya dolar USD ya terhadap mata uang utama. Kita tahulah mata uang utamanya apa saja ya. Jadi grafik ini menandakan pergerakannya dolar terhadap mata uang utama gitu ya. Kalau kita lihat grafiknya lagi kayak sekarang nih di 1 jam terakhir ini ya. Saat ini nih, ini lagi sideways ya. Tadi di jam 19.00 sampai jam 20 dolarnya menguat ya, ditutup di level 94.44. 94.440 ya. Sekarang di 94.400. Jadi masih ada di level sedikit di dekat penutupan H1 sebelumnya ya. Kalau kita lihat secara tren, Bapak Ibu sekalian, dolarnya ini lagi bullish banget ya. Bullish banget kita lihat ya. Ini sekarang pakai grafik daily, dolarnya ada di level yang sama tertingginya di sini, yaitu September 2020. Artinya di harga 1 tahun yang lalu ya, di sini ya. Kalau dia naik nih, kira-kira dia naik, maka dia bisa jadi menyamai level tertinggi yang waktu itu. Nah ini ya. Ini yang akan dia samai, bisa jadi ya Bapak Ibu. Paling nggak di sini ya. Ini adalah harga closing price tertinggi ya, candle bull-nya. Saya matiin dulu. Ya, candle bull-nya di sini paling tinggi, harga close-nya 94.59. Ya, hampir 60, berarti 54.600 hampir ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu tahu sih angka-angka seperti itu? Karena apa? Ada istilah history repeat itself ya. Price repeat itself. Jadi harga itu kayak mengulang dari harga yang pernah dia bentuk sebelumnya. Jadi kita lihat jangan cuma pakai H1, bisa jadi pakai daily baru kelihatan jauh ke kiri ya. Oh, pernah dia membentuk harga segini. Misalnya harga sekarang adalah harga tertinggi pada waktu kapan. Jadi dia mengulang lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini 94.590. Tapi ini bukan peak-nya ya. Saya ambil ini dari harga closing-nya. Kalau peak-nya tuh yang paling ujungnya. Yang ujungnya di sini ya, paling tertinggi itu sempat ke 94.790. Ya, tapi validnya itu biasanya harga closing-nya. Di sini closing-nya 94.590 ya, Bapak
Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu tahu nih. Nah, kalau pakai garis begini, ya berarti ini kira-kira dolar masih dikit lagi ya. Naiknya tuh bisa dikit lagi mengincar area sini. 54, 59 ya. Gitu ya. Ya taruhlah 54, 60 lah anggap ya, gampang hitungnya ya. Jadi naiknya udah dikit lagi nih. Bukan berarti kalau naik langsung turun, nggak juga ya. Jadi kita perlu pantau ini adalah area resisten atau area titik yang dimana para trader-trader itu sebenarnya udah mengetahui nih. Kalau nih harga naik kayaknya tuh lagi ngincer level tertentu. Oh apa? Oh ini ternyata ya. Dia mau menyamai, menguji kembali level tertinggi pada bulan September 2020 gitu. Jadi kita perlu mengetahui ya. Kalau nggak salah ya September 2020 waktu itu adalah saat dimana suku bunga AS naik ya, turun ya. Waktu itu bagaimana emas tuh melejit sampai ke level 2070 ya. Oke Sobat Trader, jadi harga bisa jadi menyamai lagi ya, mengetes, menguji. Kalau nggak berhasil break up, dia pasti akan ada korektif. Nah korektifnya ini juga panjang Sobat Trader ya, dari dia penurunannya, ini udah lumayan banget. Jadi ada peluang-peluang Sobat Traders yang perlu kita bidik ya dari pergerakan-pergerakan di pasar forex ini. Kenapa kalau pakai daily ini? Memang ini nggak hari ini ya Bapak Ibu, tapi peluang ini kalau Bapak Ibu intip nih, ya Bapak Ibu incar, ini menghasilkan atau membuat satu peluang menghasilkan profit yang bisa ratusan pips ya. Misalnya Bapak Ibu lihat ini dolarnya misalnya nanti gini, gini ya Bapak Ibu, ini ada garis daily closing price tertinggi waktu September ya. Nah kalau misalnya nanti harga candle daily sempat naik gitu ya, nggak usah kita harus menunggu. Kalau daily kita harus menunggu dia close-nya di berapa, close di atas garis merah atau di bawah. Kalau dia close candle pada hari perdagangan itu, meskipun dia udah lewatin ternyata closing price-nya di bawah garis ini, artinya apa Bapak Ibu? Itu market tidak mengendaki dolarnya naik melewati level tertinggi pada September ini. Ini closing price daily-nya ini ya, sama dengan ini. Artinya setelah itu nggak ada lagi level closing daily tertinggi. Jadi saat ini adalah resisten valid ya, Bapak Ibu ya. Jadi perlu dicermati nih, kenapa? Karena ini mengandung peluang yang besar. Jadi kalau misalnya ada nanti harga sempat ya swing ke atas, tapi daily close ya tetap di bawah 9459. Nah, Bapak Ibu mulai intip ya, di situ ada peluang momen untuk entry sell dolar di hari berikutnya tentunya ya. Bukan berarti kita langsung jebret sell, enggak. Ya. Di sini ada satu indikasi bahwa dolar ketahan untuk dia break lebih lanjut ya. Tapi kita perlu lagi satu candle konfirmasi. Jadi konfirmasi candle satu lagi. Yang pertama misalnya nih, oh ini udah ketahan closingnya di bawah 9459. Candle berikutnya jadi candle bearish. Nah, maka satu candle berikutnya siap-siap sell dolar. Nah, Bapak Ibu, ini kan indeks dolar, nggak bisa ditradingkan. Jadi incerlah misalnya sell USD JPY, sell USD CAF atau buy Euro, buy GBP, buy AUSI. Jadi buy terhadap buy mata uangnya lawannya dolar dan sell dolar terhadap mata uang lainnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya itu sekilas untuk kita bagaimana membidik peluang market, ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi sampai malam ini pun dolarnya masih strong, ya. Kenapa strong? Karena ada area yang dia mau bidik, yang masih jadi target. Ini belum kesampaian Bapak Ibu sekalian ya. Bisa jadi setelah tes nih area garis merah ini, entah dia nanti lanjut ke atas atau ke bawah, itu baru penentuannya. Ya Bapak dan Ibu. Bisa jadi Bapak dan Ibu seorang konservatif trader. Apa itu konservatif trader? Seorang trader yang konservatif, mohon maaf itu bahasa istilahnya kolot, tapi benar-benar mencari signal konfirmasi banget. Jadi dia hati-hati tradingnya, ya nggak asal buka posisi. Bisa jadi nggak satu hari nggak trading, 2 hari nggak trading, tapi dia mengincar di mana
ada konfirmasi market yang dia memang lihat di situ akan menghasilkan peluang yang besar. Contoh kayak gini, dia mungkin hari ini hari Selasa, mungkin hari Selasa nih market akan nyundul-nyundul area resisten, tapi baru nyundul-nyundul. Terus besok harga masih di atas harga tinggi ini, tapi closingnya jadi bearish misalnya besok Rabu malam, maka mungkin Kamis baru kita udah ngincer sell dolar. Nah, mantap sekali ya Bapak Ibu ya. Sell dolar, mungkin mau yang trading gold, buy gold mungkin ya. Mau yang trading khusus euro, buy euro, siapin buy GBP, siapin buy euro gitu ya, buy NZD gitu, atau sell JPY, sell USD CHF gitu ya. Jadi di situ terbuka peluang-peluang yang cukup besar. Oke Bapak Ibu sekalian, supaya suasananya lebih hidup ya. Yang mau bertanya ya seputar kita topik ini ataupun ya sedikit-sedikit lari dari topik, asal masih nyambung boleh lah ya. Jadi mau tanya boleh ketik di kolom komentar atau mau langsung tanya aja, buka mikrofonnya silakan. Jadi ini ada waktu untuk kita sharing, diskusi, tanya jawab silakan. Yang mau tanya-tanya lewat langsung open mic ya, silakan ya kalau ada ya. Tapi kalau sambil nunggu saya boleh masih buka dulu ya, cari pair-pair yang lain ya. Kalau untuk gold, kita lihat gold ini masih mandek ya Bapak Ibu ya. Mandeknya masih belum banyak beranjak, masih di sekitar situ ya. Kita lihat nih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini candle H4 ya. Candle H4, kita lihat H4 artinya per 4 jam Bapak Ibu bisa lihat sempat naik ke sini, sempat naik sampai sentuh 1764, tapi lihat ya, closingnya itu sama dengan harga open nih. Ini doji ya. Ya doji itu ada yang doji benar-benar tanpa shadow, ada yang atau dekat shadow, ada doji yang atas kayak gravestones doji ya kalau mau dipelajari ya. Artinya harga open dengan harga close-nya di situ-situ aja, meskipun dia sempat naik, sempat turun gitu ya. Artinya market ini galau. Ya, galau ya Bapak Ibu ya. Untuk trader gold galau. Bisa galau, bisa juga antara si buyer dengan si seller kekuatannya sama. Jadi volume antara orang yang mau buy dengan yang mau sell di pasar ternyata berimbang ya. Jadi meskipun tadi sempat naik ke 1764, ujung-ujungnya di closing H4 itu dibawa kembali ke level-level yang sebelumnya lagi ya, yaitu di level sekitar 1757. Jadi masih galau nih gold, belum banyak pergerakan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading gold itu memang untuk saat ini baiknya memang masih mengincar posisi ranging. Ranging itu artinya siap-siap sell di atas, sell di bawah, buy di bawah. Kayak ini nih, ini area buy 1750 area buy ya, terus area sell-nya di sini ya. Ini area sell-nya. Artinya mengincar-ngincar level sini 1765 sell. Jadi tradingnya masih yang ranging dulu aja Bapak Ibu ya. Dekat-dekat 50 artinya 55 ke bawah dikit boleh ambil buy. 60 ke atas dikit sampai 65 boleh ambil sell dengan target 50 pips ya. Kalau trading 0,1 $50 hit and run keluar ya. Udah masuk cukup sampai 50 pips atau $50, atau misalnya udah kebanyakan juga Pak itu 30 pips. Enggak apa-apa. Dapat keluar ya. Jadi kayak scalping gitu ya, atau hit and run. Gitu Bapak Ibu ya. Ini untuk gold. Jadi area di bawah 55 boleh sell, area di 60 ke atas sampai 65 boleh boleh buy ya. Maaf, boleh sell di bawah ini 50 sampai 55 boleh buy, 60 sampai 65 boleh sell. Tapi dengan target kira-kira 30 sampai 50 pips saja. Itu dulu ya. Kecuali ada breakout ya yang disertai dengan harga penutupan di atas candle 65 atau di atas 70 baru itu ada dorongan sementara bullish gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, belum ada pertanyaan masuk nih pada ini. Iya, Gimana? ini Sobat Trader. Jangan malu-malu kalau ada yang ingin ditanya, tanyakan aja. Oke, malam Pak. Saya Malam. mau nanya nih. Di Ya, silakan Batam. Pak Heru. Di GU Pak, tolong dikoreksi. Saya ada sell limit. Ini lagi plotting. Saya limit Saya berarti di kalau saya satu- limit udah aktif apa belum Pak Heru? Sudah 1.3665 Pak. Itu 36 ah, 3665 artinya 1.3665. ya. Oke. Itu sudah tertrigger dari tadi. Kemudian ini diperkirakan dia harga sampai ke 1353 enggak Pak? Itu TP saya setting di situ. 35 berapa Pak? TP-nya di 1.3531. Oh, 3531 ya. Iya, support. Oh, sini. Saya lihat dulu daily lah. Iya. Daily. Nah, di daily-nya sini pas ya. Oke, 3530-an. Bapak ambilnya berarti kenanya aktifnya kemarin ya? Iya, iya betul. Ini Kemarin saya hold. Kemarin itu 3660-an ya. Wih, agak dipucuk dong ya. Iya, betul. Oke, bagus Pak. Berarti Bapak targetnya 130 pips dong ya? Enggak ditarget sih Pak, cuma lihat support yang di sana demand-nya udah memang demand-nya udah kosong gitu. Jadi saya target di sana. Tolong koreksi aja Pak. Ya, oke Pak, siap. Thank you. Jadi kalau kita lihat sekarang harga lagi ranging ya. Yeah. Ranging. Jadi Bapak hati-hati juga nih karena ranging nih ya. Ini memang support. Tapi kita lihat dari support ini anggap ini resisten ya. Pas Bapak dapat harga di pucuk, harga lagi ranging ya. Tuh, jadi dia menjauhi support dan menjauhi resisten ya. Jadi ranging nih, sekarang ini tengah-tengah nih. Jadi kalau Bapak sudah profit sekarang 50 pips, Bapak supaya jangan kita kadang-kadang gitu ya, kita lihat harga sudah profit sudah jalan, menuju TP. Tinggal tenang. Malam ini kita tidur nyenyak. Besok pagi, loh kok profitnya tinggal 10 gitu ya. Masih untung profit. Loh kok jadi merah gitu. Sudah pengalaman. Jadi gini Pak, saran saya, Bapak geser SL plus ya. Ya. Bapak geser SL plusnya itu ke posisi entry Bapak. Oke. Atau Bapak gesernya ke sini, ke closing price tertinggi yang sebelumnya di sini Pak. 3644 ya. 3644. Jadi kalau harga tes ke atas dia bisa karena ini higher low nih Pak ya. Ini kan low. Ini kan low. Jadi low-nya ke atas nih. Jadi Bapak bahaya juga, hati-hati ya Pak ya. Ini ada kemungkinan selama dia ini sekarang kan lagi naik. Kalau dia mau bentuk swing low baru, kalau dia swing low-nya di kursor saya ini di sini ya. Ini naik, Pak. Jadi ini kita lihat di time frame kecil ya. Nah, ini tuh swing high ya. Jadi ini di PF1 itu Pak, apa dia sedang compression ya, bikin compression gitu ya? Compression ya, bisa juga. Jadi bikin compression kan harga ada di tengah-tengah ya, makanya agak saya hold juga ini. Antara supply dengan demand area ya. Ya. Jadi Bapak memang daripada kita udah nunggu-nunggu profit dari kemarin ya kan? Terus nanti kesapu lagi. Jadi saran saya Bapak mau pasang sudah trailing stop, saya sudah pasang trailing stop Pak. Trailing stop. Oke. Kalau mau trailing stop ataupun Bapak SL plus, kalau saya sih sukanya SL plus aja. Jadi SL plus itu boleh dipasang di BEP. BEP itu artinya pas di dekat-dekat area open kemarin ya. Jadi kalaupun kembali artinya kita nggak rugi gitu ya. Tapi sayang juga sih kemarin udah profit malah jadi impas gitu ya. Tapi paling tidak minus. Atau Bapak pasangnya sedikit di bawah harga open. Jadi masih untung. Kalaupun dia harga naik, ke cut di sini ya, nggak jadi impas atau nggak jadi minus. Itu memang salah satu strategi trading juga ya Pak. Oke, baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Iya, jadi kalau kita lihat ini memang ada potensi. Harga memang lagi ranging sih ya, karena kondisi market agak slow. Kemarin kan Amerika tutup ya, libur. Jadi kondisi di market belum terlalu ramai.
Nah, kalau Bapak lihat ini sih memang ini channel up ya. Channel up itu memang lebih terkonfirmasi kalau harga tembus ke bawah sini ya. Sini ya. Ini tembus ini nih Pak nih. 3567 baru Pak. Harga akan ngincar bawah lagi ya. Oke, kayak Pak Heru dong, enak ya. Nanya jawab langsung. Baik, Pak, Daripada terima kasih, ketik. Pak. Ya, sama-sama. Daripada ketik-ketik sambil kalau yang lihat dari HP kan susah ngetik-ketik. Wah, Pak Stephen Boyo sudah nyalakan kamera. Oke, mungkin mau nanya, silakan. Mau tanya kalau gerakannya oil, Nah, asik nih oil lagi tancap gas nih sejak Senin minggu lalu ya. Ada trading oil Pak Stephen? enggak lagi close, lagi takut, enggak itu lagi menakutkan kayaknya hari-hari ini. Oke. Tapi mengincar ya. Iya, saya mengincar. Oke, kita lihat dulu, kita intip dulu oilnya. Oke. Ini adalah oil daily ya. Coba kita lihat apakah ada. Nah, bisa dilihat ya Pak, ini adalah weekly oil. Ternyata sekarang ini nggak ada. Belum koreksi ya? Hah? Kalau lihat weekly belum koreksi soalnya. Belum. Jadi ini adalah resisten yang sebelum dia tembus minggu lalu ya, sama ini. Tapi udah ditembus. Nih ya. Cari lagi yang tertinggi. Ya, nah ini ya kira-kira 7680 atau 77 udah di break minggu lalu ya, karena ada berita dari OPEC Plus. Nah, sementara di sini nggak ada tahanan lagi nih, nggak ada resisten ya. Jadi kita lihat jangka panjangnya bisa jadi dia masih naik terus. Nah, mungkin di sini ada sedikit area supply ya. Oke, sekarang kalau dia koreksinya kemana? Ya, koreksinya pastinya resisten ini akan jadi support ya, Bapak Ibu ya. Ini kan resisten ya, di break minggu lalu akan jadi support, dia akan koreksi ke sini ya, tes, ya kan? Koreksi tes, lalu dia akan terbang lagi. Nah, dia akan baru terbang itu ya. Tapi ini kan jangka panjang weekly ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat weekly ini, kalau misalnya emang beneran koreksi ke batas koreksinya aja 400 pips ya kan, lumayan juga ya. 400. Jadi nggak kalau koreksi weekly nggak dihitung pakai Fibo terus dilihat 38% atau 23. Oh, bisa juga, bisa, tapi terlalu jauh ya. Kalau pakai weekly. Ya. Makanya itu yang bikin takut juga. Kalau tahu baru ini tertingginya ternyata jadi support bawah. Oh, itu agak tenang lah paling enggak. Nah, ini kan tadinya resisten. Kalau dia di breakout jadi support ya. Kan dia naik nih. Kalau dia turun, ini jadi support. Nah, saya baru tahu ini kalau sudah di break ternyata jadi support. Ya, jadi itu yang saya takutkan kemarin waktu mau open ternyata waktu saya lihat berita jangan-jangan koreksi weekly dalam juga kalau koreksi weekly itu. Betul. Memang kalau Bapak Stephen atau siapapun yang tergiur oil, ingat ya, satu hari dia bisa lebih gede dari gold ya. Coba kita lihat nih, ini minggu lalu ya, dari low-nya 7493, saya anggap 75, high-nya 7885, 385 pips. Bayangin, kalau Bapak Ibu ada salah posisi, SL 200 saja kena kesamber dalam satu hari ya, ya kan? SL 300 saja kena waktu itu, tapi nggak selalu, tapi dia memang volatilitasnya cukup gede untuk oil ya. Jadi lebih gede dari gold malah. Oke, nah kalau misalnya Bapak Ibu lihat koreksi ya, ini sebenarnya ada sedikit potensi koreksi nih ya, karena body candle-nya ketekan ke bawah ya. Ini kan harga open, sempat menjulang sampai 82 kemarin Senin, tapi close-nya di 8044, ya enggak? Ini cukup perhatian ya. Tapi kalau hari ini bisa break ya di atas ini nih, di atas high ini, di atas
closing ini. Closing ini kan 84.4. Kalau malam ini candle yang sekarang jalan, close-nya nanti pagi subuh di atas 84.4. Oke lah, dia masih bisa lanjut. Tapi mohon perhatian, kalau besok pagi, nanti pagi dia close ini ternyata di bawah 84.4. Nah, ini ada tekanan sell. Terus harga sekarang dia ketahan di bawah closing kemarin. Nah, mungkin besok ada potensi koreksi kecil-kecil lah, ya. Tapi kalau besok Rabu dia candle-nya bearish, bisa jadi sampai akhir pekan ada potensi koreksi. Dan itu cukup gede. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini udah oil. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Terima kasih. Ya. Silakan yang mau diskusi atau tanya tentang pair. Iya, sobat trader, jangan ada yang malu, jangan ada yang sungkan, ditanyakan aja. Selagi masih ada waktu kita nih ya Pak Swendi ya. Kita intip untuk peluang GJ ya. GJ juga lagi naik-naik nih. GJ itu GBP terhadap yen. Kita lihat yennya itu sekarang 113.645. Yen itu nggak ada koreksinya ya. Oke. Yen itu nggak ada koreksinya, artinya lagi naik terus, ke bawah naik terus. Kalau yang lainnya agak slow, dia satu arah terus untuk Japanese yen. Kita lihat ya. Nih, yen. Nah, ini ada koreksi lanjut ya. Nah, kalau yang ini ke ini kena area ini ya, 50% waktu minggu lalu ya. Oke. Bisa juga kita ukur sekarang koreksinya yen mulai dari sini ya. Wave-nya ya. Dari sini sampai sekarang. Tapi ini belum berhenti kan peak-nya. Kita ambil di 38, di sini 50. Ya memang naik tinggi, koreksi juga bisa tinggi juga ya. Nah sekarang kita lihat GBP Japanese yen ya Bapak Ibu, naik terus. Nah sekarang naik terusnya kemana? Kan tadi kita udah bilang ya, price repeat ya, history repeat itself. Jadi apakah dia akan mengulangi sejarahnya atau harga sebelumnya di sini ya. 15592, anggap 156 ya. Anggap ini 156. 15600. Ini harga yang kayaknya mungkin diincer atau dibawa dari para buyer, bisa dorong ke sini, baru nanti banyak yang lepas posisi, banyak yang profit taking, ada yang pasang sell limit, turun lagi. Ya kemungkinan ini sekarang 15450 ke 156 masih bisa 150 pips lagi. Ini kalau emang benar ke sini ya, dibawa ke sini. Ya, kalau misalnya mau ngincar sell baru nanti jangan sekarang, tapi di harga dekat-dekat puncak ini 156. 155.90-an lah. Ini peluang loh ya Bapak Ibu ya. Ini opportunity loh. Ya, bukan sekedar ini teori, tapi ini opportunity. Kalau Bapak Ibu punya sistem analisis, silakan diperdalam sendiri ya, dengan metode Bapak Ibu, dengan strategi Bapak Ibu, dengan indikator yang Bapak Ibu gunakan ya. Apakah benar view yang tadi saya kasih lihat di GBP Japanese yen, apakah memang akan mengejar kira-kira arah 156 ya. Nah, ini Pak siapa namanya, Pak Heru juga jadi mohon perhatian ya, karena GJ-nya ini lagi naik ya. GU-nya bisa ya ngikut-ngikut. Ya, Pak Suwandi. Ya. Ini ada Pak Angel B. Ruslan yang menanyakan, waktu trading terbaik untuk indeks Hang Seng katanya. Indeks Hang Seng kan tradingnya Asia ya. Asia ya. Ada juga sih. Berapa sesi sekarang Pak Hang Seng Pak? Hang Seng masih 2 sesi sih. Masih 2 sesi. Berarti sampai jam makan siang ya Pak ya? Kalau waktu Indonesia itu sekitar jam 3 kalau saya nggak salah penutupannya. Iya, jam 3. Jadi Hong Kong dan Indonesia kan jamnya beda tipis ya. Kalau nggak salah 1 jam atau beda 2 jam. Jadi hampir sama lah ya kita dengan Hong Kong, sama-sama Asia. Jadi
waktu terbaik ya Bapak Ibu silakan mau sesi 1 ya antara pagi sampai ke sebelum makan siang atau setelah makan siang sampai penutupan sesi 2. Kebetulan kita udah lama nggak trading Hang Tapi memang kalau indeks ini memang lebih cenderung di pagi atau siang Pak ya, karena kan bertepatan dengan jam Asia juga kan. Betul. Paling ketemunya di jam siang sebelum penutupan pasar Asia, di situ pembukaan pasar Eropa. Tapi kalau mengincar kayak gap apa segala macam itu kadang asik juga di pembukaan ya. Karena kan biasanya pasar Asia besok ya, pasar Asia besok itu akan ngikutin sentimen dari sesi Amerika malam ini gitu kan. Misalnya sesi Amerika di Wall Street malam ini bearish atau jelek, besok sesi Asia pagi bisa juga itu sentimennya nyamber ke Asia. Jadi besok pagi udah disiapin misalnya mau sell Hang Seng atau segala macam. Ya, ini Pak Ruslan menanyakan lagi nih, nggak sama dengan indeks dolar ya katanya. Beda, indeks dolar ini kan jalan terus 24 jam ya. Indeks dolar kan forex Pak ya. Kalau indeks Hang Seng itu kan indeks harga saham. Indeks saham. Ya, iya. Ini ada juga nih Pak Arsal nih Pak Swandi. Kalau waktu yang paling bagus untuk trading gold kapan ya Pak? Trading gold ya, oke. Nah, coba kita lihat ya. Saya buka ganti gold. Seperti judul kita ya. Jadi saat ini ya adalah waktu terbaik untuk trading antara pembukaan ini nih sesi Amerika sampai sesi sampai makan siangnya Amerika ya jam 12 nanti malam. Jadi itu adalah peak. Jam 8 malam ini sampai jam 12 kita tengah malam atau jam 12 makan siang di New York ya. Itu adalah jam peak. Setelah itu, setelah jam 12 malam nanti itu Eropa udah tutup. Jadi hanya satu pasar yang buka yaitu di New York. Artinya pelaku pasar yang di Asia udah tengah malam tidur ya, yang di Eropa juga udah mulai malam. Jadi yang trading cuma di sesi Amerika sisa-sisanya. Jadi yang terbaik adalah ya sekarang ini dari jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat ini ya. Coba aja Bapak Ibu lihat nih sekarang tuh. Nah, goldnya menyundul-nyundul ya ke 66. Artinya dari tadi ya begini-gini aja satu ya kan. Tapi begitu di sesi Eropa Amerika mulai pergerakan rame. Nah, ini udah mulai ngincer ya area-area resistance ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai sini dulu untuk materinya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ya nanti kalau ada waktu yang tepat bisa ditanyakan kembali ya, dijawab di dalam kesempatan yang berbeda. Silakan Pak Denny. Oke, baik. Terima kasih Pak Swandi atas penyampaian materinya. Baik Sobat Trader, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Swandi mengenai menganalisa forex sesi Amerika. Yang mungkin ada Sobat Trader yang masih ingin bertanya, ya masih bisa kita terima Pak ya, kita tampung di kolom chat. Tapi kalau mungkin tidak bisa terjawab, ya akan dijawab di sesi selanjutnya, di sesi webinar selanjutnya. Baik Sobat Trader, ini masih saya tunggu sekitar 1 menit lagi, sudah mau jam 9 ya. Oke, mungkin sudah saya tutup aja ya sesi tanya jawabnya. Kami informasikan untuk Sobat Trader yang ingin bergabung untuk menjadi member grup Telegram Forex Impro gratis, Sobat Trader bisa menanyakan ke tim kami yang mengajak atau membawa Sobat Trader ke acara webinar kita pada malam hari ini. Dan jika Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading harian yang lengkap, Sobat Trader juga bisa menanyakan pada tim kami. Bagaimana caranya? Ya mungkin sebenarnya nggak susah ya. Sobat Trader bisa bergabung di grup Telegram Premium Forex Impro Community. Caranya juga nggak sulit, Sobat Trader hanya cukup mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Jadi nanti Sobat Trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium Forex Impro Community. Kalau sudah bergabung, ya Sobat Trader bisa bertanya-tanya, tanya mengenai apa saja, mungkin sinyal trading atau mungkin saran trading,
Nanti akan dijawab oleh tim analis kami. Ya, Pak Swandi, mungkin ada ingin disampaikan sebelum kita menutup acara webinar kita pada malam hari ini, Pak Swandi? Oh ya, oke. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya. Ya, jadi manfaatkanlah kesempatan webinar ataupun event-event yang diadakan oleh Foreximpro ya, karena ini free, bisa berguna untuk menambah edukasi ya, menambah pendalaman materi-materi apabila ada yang materinya cocok buat Bapak dan Ibu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang mau bergabung ke Foreximpro Premium silahkan hubungi rekan-rekan dari Foreximpro Java yang mengundang Bapak dan Ibu. Oke, sampai ketemu lagi pada event-event edukasi kita berikutnya ya. Ada live trading, ada webinar-webinar seperti ini dengan topik-topik yang berbeda-beda. Demikian Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Swandi atas kata-kata penutupnya. Baik, Bapak Ibu Sobat Trader semua, jangan lupa ya untuk kembali hadir di acara webinar intermediate kami yang diadakan atas kerjasama antara Foreximpro Community dan Java Global Futures yang diadakan 2 minggu sekali pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Pada hari Selasa, masih pada jam yang sama, pada pukul 8 malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu Sobat Trader semua yang sudah hadir di acara webinar kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Swandi tadi sangat-sangat bermanfaat dan menambah ilmu bagi Bapak Ibu Sobat Trader semua. Sekali lagi, terima kasih sudah menghadiri acara webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam dan jangan lupa trade by yourself and safe trading. Safe trading. Sobat Trader, webinar kali ini kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.